Kembali lagi bersama kami di Jeng Finansial. Pada episode 57 kali ini kami akan membahas sedikit tentang saham DCII atau DCI Indonesia. Baiklah, seperti biasanya jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih. Saham DCI Indonesia akhir-akhir ini cukup booming. Ya, kita tahu bahwa bos ataupun direktur utama PT Indofood sendiri membeli saham DCI ini sendiri. Sebenarnya boleh dibilang bukan pembelian pertama, namun ini lebih kepada menambah jumlah kepemilikan di saham ini. Kita tahu bahwa Pak Antoni Salim kalau tidak salah membeli kurang lebih 1 triliunan, sehingga menambah jumlah kepemilikan saham DCII yang sebelumnya berada pada kisaran 3%-an, sekarang menjadi 11%-an. Ya, kita tidak tahu apa tujuan sebenarnya dari Pak Antoni Salim membeli saham ini. Namun kita dapat melihat bagaimana prospek dari saham ini maupun laporan keuangan. Kita bisa lihat dari bagaimana bisnisnya dan yang lain sebagainya. Kita lihat bahwa saham DCII ini IPO pada tahun 2021. Jadi boleh dibilang mereka melakukan IPO itu pada tahun ini. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini mungkin menjadi salah satu alasan utama mengapa DCI Indonesia melakukan IPO pada tahun ini. Kemudian DCI Indonesia ini bergerak pada bidang penyimpanan data. Jadi kita tahu bahwa kedepannya big data ataupun data itu akan menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita tahu bahwa perusahaan raksasa teknologi baik nasional maupun internasional banyak yang menggunakan jasa dari DCI Indonesia atau Data Center Indonesia dalam untuk penyimpanan data dan yang lain sebagainya. Karena kita tahu bahwa kedepannya big data akan menjadi sebuah prospek yang cukup bagus di kedepannya. Ketika semua hal seputar ekonomi, seputar kehidupan sehari-hari ini berhubungan dengan data. Jadi kita dapat menghasilkan penjualan, dapat menghasilkan bisnis, brand awareness, dan yang lain sebagainya. Kemudian Data Center Indonesia ini kita lihat laporan keuangannya. Kita lihat pada laporan tahunan tahun 2020 itu sendiri, perusahaan ini mencetak keuntungan yang meningkat ya dari tahun sebelumnya. Namun salah satu hal yang perlu diwaspadai yaitu dari liabilitasnya. Kita lihat liabilitas pada tahun 2019 itu kurang lebih 1,1 triliun. Ya, jadi itu boleh dibilang sudah cukup besar karena kita tahu bahwa akhir-akhir ini banyak sekali investor yang mulai membicarakan tentang inflasi. Jadi mereka khawatir dengan harga nilai ataupun nilai wajar dari perusahaan itu dapat berkurang ketika inflasi itu naik. Dan kita tahu bahwa saham DCII ataupun Data Center Indonesia ini memiliki liabilitas ataupun hutang sebanyak 1,1 triliunan. Kemudian pada tahun 2020 itu hutangnya meningkat menjadi 1,7 triliunan. Ya, itu berdasarkan info yang kami dapat. Kami tidak tahu apakah ini benar ataupun salah, namun ini adalah info yang kami terima. Jadi itu meningkat menjadi 1,7 triliunan. Kita bayangkan itu meningkat sebesar 600-an miliar ataupun 500-an miliar. Kemudian kita lihat dari ekuitasnya itu ternyata sangatlah cukup berbeda dengan liabilitasnya. Karena ekuitasnya itu masih lebih kecil daripada liabilitasnya. Kita sudah pernah mengatakan bahwa kita mencari saham-saham ataupun perusahaan yang memiliki ekuitasnya itu kalau bisa lebih besar daripada liabilitasnya. Karena jika perusahaan memiliki liabilitas yang terlalu besar ataupun hutang yang terlalu besar, maka kebanyakan keuntungan yang mereka peroleh hanya digunakan untuk membayar hutangnya saja. Jadi kita lihat bahwa ekuitas dari DCI Indonesia ini yaitu sebesar 700-an miliar, ya meningkat 200-an miliar dari tahun lalu, ya sekitaran 200-an miliar. Jadi walaupun memiliki ekuitas sebanyak 700-an miliar, itu masih lebih kecil daripada hutangnya yang sebesar 1,7 triliunan. Jadi kita bisa melihat bahwa betapa besar jarak di antara ekuitas dan liabilitasnya. Namun kita lihat pada laporan keuangan pada tahun 2021, tepatnya pada kuartal pertama, kita lihat bahwa ekuitasnya itu bertambah 200-an miliar. Dan pendapatan penjualannya itu pun bertambah 50-an miliar. Lalu kita lihat pada liabilitasnya yang sebelumnya itu 1,7 triliunan, saat ini berkurang sedikit
menjadi 1,6 triliunan. Jadi boleh dibilang perusahaan ini ataupun data center Indonesia cukuplah hebat karena mampu meningkatkan ekuitas sebanyak 200-an miliar dalam jangka waktu yang dekat. Kemudian mereka mampu menurunkan liabilitasnya menjadi sedikit lebih rendah, namun kita masih belum tahu apakah di kuartal selanjutnya ataupun di tahun depan mereka mampu menurunkan liabilitas hingga menjadi lebih rendah daripada ekuitas. Jadi kita masih menunggu bagaimana hal-hal akan terjadi di masa depan. Jadi jika ada yang bertanya apakah perusahaan ini merupakan perusahaan yang bagus atau tidak, menurut kami masih belum tertarik untuk membeli perusahaan ini karena perusahaan ini memiliki hutang yang cukup besar. Itu adalah hal yang perlu diwaspadai. Kita tahu bahwa perusahaan teknologi kebanyakan memiliki hutang yang besar. Namun itu bisa menjadi bumerang untuk diri sendiri jika tidak dapat ditanggulangi dengan baik. Jadi ini boleh dibilang merupakan saham yang cukup beresiko. Namun jika Anda dapat melihat bahwa ini memiliki prospek yang sangat bagus ke depannya dan mampu untuk menghilangkan liabilitasnya, mungkin Anda boleh berinvestasi di dalamnya. Namun jika Anda bertanya kepada kami masih belum tertarik untuk berinvestasi di dalamnya. Dan jika dilihat dari harga saham sendiri, kita melihat bahwa P/E rasionya itu kurang lebih berada di angka 200-an. Jadi itu sudah menjadi sangat-sangat mahal. Kita tahu bahwa saham di data center Indonesia ini berada di kisaran 23 ribuan. Setelah kabar dari Pak Antoni Salim membeli saham ini, tentunya harga saham ini langsung naik. Yang sebelumnya berada di harga 10 ribuan. Jadi boleh dibilang ini masih terlalu mahal. Jadi kami melihat bahwa ini merupakan saham yang cukup beresiko jika Anda ingin berinvestasi di dalamnya saat ini. Namun keputusan terakhir itu berada di tangan Anda sendiri karena Anda yang memutuskan apakah perusahaan ini bagus ataupun tidak, apakah Anda yang akan berinvestasi di sektor teknologi atau tidak, dan yang lain sebagainya. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.